وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allahumma ya Allah ya alim ya hakim, wahai Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang dalam kami hadir di hadapan-Mu di hari yang penuh makna ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kesempatan yang mulia melepas para mahasiswa KKN Universitas Pertiba angkatan kedua menuju ladang pengabdian di bumi Bangka Selatan tercinta. Untuk itu ya Allah, jadikanlah momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari perjalanan ilmu yang bermanfaat, amal yang berpahala dan langkah-langkah yang Engkau ridhoi sepanjang jalan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Al-Muqaddim, ya Al-Hadim, Zat yang maha mendahulukan dan maha memberi petunjuk. Bimbinglah para mahasiswa kami dalam menapuki medan pengabdian yang sesungguhnya. Bukakanlah pintu-pintu kemudahan dalam setiap program kerja mereka di bidang pemberdayaan hukum, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, serta pengabdian ekonomi kreatif. Anugerahkan kepada mereka kecerdasan nurani, kecerdasan berpikir dan kepekaan sosial, agar setiap interaksi dengan masyarakat menjadi ladang tumbuhnya inspirasi dan solusi. Ya Allah, ya Malikul Mulk, ya Al-Hakim, wahai Raja segala kerajaan dan pemilik kebijakan yang sempurna, kami panjatkan syukur atas hadirnya pimpinan Kabupaten Bangka Selatan dan segala pemangku kepentingan yang telah membuka ruang kolaborasi ini. Lipat gandakan pahala atas kebaikan mereka ya Allah, limpahkan taufik dan hikmah dalam setiap amanah yang mereka jalankan. Jadikanlah sinergi antara kampus dan pemerintah daerah ini sebagai jalan bersama dalam membangun desa, memberdayakan masyarakat dan merawat nilai-nilai kemanusiaan. Ya Allah, ya As-Salam, ya Al-Mu'min, Tuhan yang maha pemberi kedamaian dan penjaga setiap langkah hamba-hambanya. Lindungilah seluruh peserta KKN kami dari segala bentuk kesulitan dan mara bahaya. Kuatkan kesemuanya mereka ya Allah, lapangkan hati mereka dan sucikan niat mereka dalam menunaikan pengabdian ini. Semoga dari penuh kerja semangat pengabdian mereka tumbuh keberkahan yang akan dinikmati oleh masyarakat pada hari ini dan mewarisi esok nanti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Burhanti AMD atas doa yang telah kita panjatkan bersama-sama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat rahmat-Nya dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Amin. Amin. Berikutnya penyampaian laporan kegiatan kuliah kerja nyata angkatan kedua Universitas Pertiba tahun 2025 oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Pertiba kepada Bapak Dr. Afrizal SEMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya banyak yang belum menjawab. KKN berujung di Desa Tiram. Mereka mahasiswa Universitas Pertiba. Kalau Anda mendapat salam tidak menjawab, itu dosa. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah
wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bangka Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Happy Nuranda STMN. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Magister Manajemen yang sudah cukup lama, ya. Tepuk tangan ke beliau. Kemudian yang terhormat Rektor Universitas Pertiba Bapak Dr. Suhardi SMSC AKCA. Kemudian yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset Bapak Dr. Andes Jupri Sani Akbar MM, Ketua Sekretaris Yayasan. Beliau ini kebetulan satu alumni dengan saya di UI, ya, jadi beliau, saya sering memanggil Adinda dan beliau memanggil Abangda, Bapak Dr. Abdul Rasid. Kemudian yang kami hormati juga para camat di wilayah Kabupaten Bangka Selatan atau yang mewakili, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang tak lupa juga kami hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan serta para mahasiswa peserta KKN Universitas Pertiba tahun 2025 yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang telah menerima mahasiswa kami, telah memberi izin dan juga memberi support yang besar kepada para mahasiswa kami untuk ber-KKN di lokasi wilayah Bangka Selatan. Terima kasih, Pak. Juga terima kasih kami sampaikan kepada para camat dan juga nanti para kepala desa yang sebentar lagi para mahasiswa kami akan menuju ke lokasi masing-masing. Sebelumnya juga kami mohon maaf, Pak, pada surat kami sebelumnya rencana untuk kegiatan ini dari tanggal 21 Juli sampai dengan 21 Agustus 2025. Tetapi karena beberapa hal kegiatan tersebut pelaksanaannya molor menjadi 23 Juli sampai dengan 23 Agustus 2025. Kami mohon maaf, Pak. Kegiatan KKN ini mengusung tema dari Universitas Pertiba untuk Bangka Selatan, pemberdayaan hukum, ekonomi untuk ketahanan pangan dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan KKN tahun ini menyebar di beberapa kecamatan, ada 6 kecamatan. Kemudian setiap kecamatan itu nanti ada 2 desa yang akan menjadi posko masing-masing mahasiswa KKN. Antara lain yang paling ujung di Desa Tuka dan Desa Tiram, itu Kecamatan Tuka Sadai. Kemudian di Kecamatan Tebuali itu Desa Kepoh dan Desa Rias. Kemudian di Kecamatan Air Gegas, Desa Nangka dan Desa Dulas. Kebetulan camatnya ternyata adalah mahasiswa bimbingan saya waktu MM-nya. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Kemudian setelah itu di Desa Bangka Kota dan Desa Siparimba untuk Kecamatan Siparimba. Kemudian Kecamatan Payung untuk Desa Paku dan Desa Pangkal Bulu, serta untuk Kecamatan Pulau Besar itu di Desa Batu Petumpang dan Desa Sukajaya. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah mahasiswa yang ikut KKN pada tahun ini sebanyak 151 mahasiswa KKN.
Mereka tersebar di beberapa lokasi, tetapi yang khusus untuk Bangka Selatan itu berjumlah 117 mahasiswa, dan mereka dibagi pada 12 kelompok, masing-masing kelompok itu di 6 kecamatan tersebut, ya. Kemudian sisanya 34 mahasiswa itu tersebar di Kota Pangkal Pinang di 3 kelurahan. Selesai acara pelepasan ini, sebenarnya acara pelepasan ini lebih pasnya adalah acara serah terima. Jadi kami menyerahkan mahasiswa kami kepada pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, tolong dibimbing Pak nanti Pak. Dan selepas acara ini mereka akan segera menuju lokasi KKN yang dituju masing-masing desa. Pesan kami kepada para mahasiswa yang sebentar lagi akan berangkat menuju lokasinya, pilih jalan yang lurus, ya. Sekali lagi saya pesankan kepada mahasiswa yang akan menuju lokasi, pilih jalan yang lurus, jangan jalan yang sesat, ya. Jalan yang benar, tidak melenceng kemana-mana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti ada yang akan berangkat menuju lokasi selamat sampai di tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pertiga kepada Bapak Dr. Suherdi SE MSc AKCA. Kepada yang terhormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang terhormat Pak Sekda, mudah-mudahan PJ-nya sebentar lagi sudah hilang itu insyaallah. Ya. Tadi sudah sampaikan beliau ini salah satu alumni terbaik kita yang jadi Sekda. Ya, nggak banyak orang yang jadi Sekda. Kalau se-Indonesia itu hanya sekitar 500-an lebih lah se-Indonesia. Karena kabupaten kotanya sebanyak itu. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti karir beliau terus akan lebih baik di masa mendatang ya. Dan jadi inspirasi bagi adik-adik ini bahwa alumni kita sudah berkiprah dan menunjukkan kerja yang nyata untuk daerah dan untuk Indonesia tentunya. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Abangda Dr. Abdul Rasid Sariman SHMM tadi, boleh protes SHMM ya. Kemudian Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala LPPM. Ini Pak Camat nih hadir semua nih Pak Sekda. Ada yang juga diwakili. Ya, alhamdulillah mau datang jauh-jauh ke kampus. Nanti anak-anak kita bawa ke sana. Kami terima kasih. Kemudian yang terhormat juga para dosen DPL. Ini mohon agar betul-betul diperhatikan ya, concern untuk membimbing anak-anak kita untuk kuliah kerja nyata dan senyata-nyatanya di kurang lebih 1 bulan tadi Pak Sekda yang akan berada di lapangan. Kemudian yang saya banggakan juga anak-anakku semua yang akan sebentar lagi setidaknya akan kuliah nyata ya, kuliah kerja dan nyata, bukan kuliah saja, jadi kuliah kerja dan nyata hasilnya. Ini kalau ini pas nih dengan logo baru dan tema baru Kemendikti Saintek kita. Kemendikti Saintek berdampak ya, nyata itu sebenarnya berdampak. Kuliah kerja nyata berarti kuliah kerja dan ada dampaknya kepada masyarakat ya. Tentunya ini adalah awal bagi anak-anakku semua untuk melihat nyatanya masyarakat itu seperti apa. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa masyarakat itu adalah universitas yang nggak pernah diwisuda ya, nggak pernah selesai, masalah-masalah itu nggak pernah selesai di masyarakat. Nah,
kurang lebih 1 bulan nanti saya pesankan kepada anak-anak ini, mohon agar apa yang bisa dilakukan, ya tentunya tidak bisa menyelesaikan seluruhnya, tapi setidaknya saya pesankan jangan menjadi beban di desa, tetapi setidaknya kita menjadi katalis. Tahu makna katalis itu? Kalau ada yang suka ngeteh atau ngopi, ya kan kita taruh kopi, air panas, ya ada gula juga ya kalau yang pakai gula. Gula itu tentunya tidak akan bisa, kopi itu tidak akan bisa menjadi kopi yang manis kalau kita tidak aduk. Berarti apa? Kita perlu yang namanya sendok. Ya, anak-anakku semua itu ya yang akan berada di lapangan itu sebagai katalisnya tadilah. Agar bisa manis itu ya sendok itulah. Peran kita seperti itu. Ya, ingat bahwa APK pendidikan tinggi kita nggak begitu besar. Artinya itu menunjukkan bahwa nggak semua lulusan dari SMA itu bisa kuliah dan bisa megang gelar sarjana nanti. Nah, kita berharap yang 150-an lebih ini, yang 117 khususnya di Bangka Selatan, kita berharap betul agar betul-betul bisa menjadi katalis bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah. Apalagi Bangka Selatan ini dengan ikon-ikon barunya ini luar biasa nih, disorot betul ya Pak Sekda ya. Dan tentunya nanti jangan lupa main di apa tuh biang lalanya ya, biang lalanya karena satu-satunya ya, di satu-satunya setelah kita jadi provinsi ya, setelah satu-satunya itu. Jadi mohon nanti apa kira-kira ide-ide yang lain yang bisa dibuat untuk Bangka Selatan sehingga betul-betul menjadi ikon daerah dan kita juga diperhitungkan secara nasional. Dan tentunya prestasi-prestasi Bangka Selatan ini kita lihat banyak sekali ya, banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Juara-juara nasional kemarin yang kalau kita lihat beritanya itu luar biasa dan itu menjadi pemantik bagi kita juga untuk mengirimkan mahasiswa kita di Bangka Selatan. Kami mohon Pak Sekda, inilah anak-anak kita, adik-adiknya Pak Sekda, ditegur ya, sampaikan, tidak usah segan-segan untuk menegurnya. Dan kalau memang nggak layak lulus nanti nggak usah, walaupun udah KKN selama 1 bulan, kalau main-main ya udah. Kalau Pak Sekda, Pak Camat sampaikan atau Pak Kades sampaikan nggak layak lulus ya nggak apa-apa. Ya, ngulang lagi tahun depan. Kita kirim ke Papua nanti. Ya, nah jadi kami pesankan betul, dan Pak Camat kalau ada hal-hal yang kurang baik Pak Kades, nanti di desa anak-anak kami ini maklum sama-sama lah, ini masih muda Gen Z semua ini ya, mungkin polanya beda dengan kita yang sudah rambutnya kayak saya sudah habis nih, berbeda. Nah mereka polanya beda dan tentunya ada sedikit hal-hal yang nggak berkenan, itu mohon ditegur, mohon disampaikan, dan ada dosen DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Jadi sampaikan saja ke dosen pembimbing lapangannya, bisa juga ke saya atau wakil rektor 3, tidak ada masalah. Dan kita mohon agar adik-adikku semua tadi saya sampaikan ya, Pak Kepala LPM juga sudah sampaikan, pilih jalan yang lurus. Artinya apa? Kita fokus kepada kegiatan kuliah, kerja dan berdampak tadi. Ya, jadi mohon agar bisa dimaknai semua. Waktunya nggak lama nih, 1 bulan lebih, tapi jangan hanya menghabiskan waktu berada di posko saja, tidur gitu ya, bangun tidur juga jam berapa, nggak mandi juga, nanti tahu-tahu Pak Sekda sidak nanti rupanya bau semua gitu ya, nggak mandi. Jadi seputar poskonya tuh tolong nanti ada kegiatan-kegiatan ya, tidak hanya sekedar berada di posko, jangan juga tidak bergaul dengan masyarakatnya ya, pahami. Nah ini orang-orang kampung, anak-anak kita kampung semua, ini sama kayak saya nih Pak Sekda, ada juga yang dari Bangka Selatan, jadi saya yakinlah tidak banyak yang kota juga ya, jadi kebiasaan-kebiasaan berada di kampung ya pasti sama tentu ya, tidak asing lagi bagi mereka ya. Jadi saya sekali lagi, bisa kuliah kerja nyata dengan maksimal di Bangka Selatan, saya tanya, bisa? Bisa? Ya, saya minta ini dulu, Uniper, dan jawab apa? Lebih baik. Jawabnya keras ya, Uniper? Uniper?
Uniper. Makasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sambutan selanjutnya oleh Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Happy Miranda STMM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini banyak Pak Camat, tapi yang ganteng tetap Pak Jupri. Yang nanti jawab salam saya dengan semangat, saya doakan diberi kelancaran rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat semua. Mudah-mudahan benar-benar lancar rezeki semua yang ada di ruangan ini. Boleh pantun psikogi? Leo. Ke desa Tukak beli ikan selangat. Ikan selangat didapat dari hasil melaut. Mari KKN dengan semangat, semoga lulus nanti dengan predikat cum laude. Amin, wah, ada amin lah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, ada semangat lagi. Baru tadi di doa. Yang terhormat Rektor Universitas Pertiba, tadi beliau izin karena harus mengikuti ada agenda lain. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 1 ini Pak Jupri, dosen saya dulu waktu ngambil S2. Jadi saya alumni sini juga yang tadi disampaikan oleh Ketua LPPM, Pak Rektor juga, kita alumni Pertiba juga. Yang saya hormati Ketua LPPM Universitas Pertiba, Ketua Yayasan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Pertiba. Yang saya hormati seluruh camat, ada 8 camat, ada pun yang diwakili. Terima kasih Pak Camat sudah berkenan hadir. Yang saya hormati seluruh dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati seluruh sivitas akademis Universitas Pertiba beserta seluruh pengurus yayasan, para dosen dan kawan-kawan pegawai Universitas Pertiba yang mohon maaf mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan mahasiswa KKN Angkatan 2 Universitas Pertiba tahun 2025. Yang pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Warek. Sedianya pagi ini yang akan hadir Pak Bupati, mengingat Pak Bupati masih ada kegiatan di pusat. Pak Bupati menugaskan Ibu Wakil Bupati. Sedianya juga pagi ini Ibu Wakil Bupati yang akan hadir. Tapi semalam saya jam 10 ditelepon. Beliau mendapat tugas dadakan juga dari Pak Bupati, sehingga dengan berat hati beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, khususnya kepada adik-adik dan para dosen di Universitas Pertiba ini. Ibu Bupati, Wakil Bupati belum bisa membersamai kita pada pagi hari ini, sehingga saya yang diutus untuk hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
izinkan saya menyampaikan sambutan dari Ibu Wakil Bupati, tapi sebelum menyampaikan sambutan beliau, izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal terkhusus buat adik-adikku yang nantinya akan KKN di Bangka Selatan. Jumlahnya alhamdulillah luar biasa banyak. Kalau tidak salah tadi 117 orang Pak ya, 117. Ini suatu penghargaan yang luar biasa, sebagaimana kita lihat temanya dari Universitas Pertiba untuk Bangka Selatan. Luar biasa. Kita kasih apresiasi untuk Universitas Pertiba. Jadi ini khusus diberikan untuk Bangka Selatan. Kami mewakili pemerintah daerah mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Universitas Pertiba untuk menitipkan mahasiswa-mahasiswinya untuk mengabdi di Kabupaten Bangka Selatan yang insya Allah akan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Kami menyambut baik tadi disampaikan oleh Pak Ketua LPPM, tetap berjalan di jalan yang lurus, jangan berjalan di jalan yang sesat. Kalau saya menyampaikan, adik-adikku boleh tersesat, tapi tersesat di jalan yang benar. Beda-beda tipis Pak. Nah, kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor bahwa diharapkan menjadi katalisator. Diilustrasikan beliau tadi gula mungkin ya. Tapi yang kami harapkan adik-adik nantinya kalau gula tadi dimasukin ke dalam air mungkin akan berubah rasanya, akan menjadi manis. Tapi yang kami harapkan bukan hanya rasa manis, tapi bukan hanya gula, tapi mungkin gula dan sirup. Jadi bukan hanya memberikan rasa manis, tapi juga bisa merubah warna untuk Bangka Selatan nantinya. Kami sangat berharap kepada adik-adik semua, karena kita tahu bersama bahwa di generasi sekarang anak-anaknya sangat luar biasa, kreatif, inovatif. Kita tahu bahwa dunia dalam genggamannya. Jadi tidak dilakukan lagi bahwa anak-anak sekarang itu sangatlah kreatif. Kalau zaman dulu, zaman kita kuliah mungkin Pak ya, yang mungkin kelahirannya tahun 70, 80, jarang sekali menjadi entrepreneur. Kuliah ya kuliah, tapi anak-anak sekarang masih sekolah, kuliah, sudah menjadi pengusaha. Nah, ini memang eranya, zamannya sudah beda. Jadi walaupun dunia sudah dalam genggaman, jangan lupa kita tidak bisa sepenuhnya bergantungan dengan yang namanya media sosial. Oleh karena itu, tema yang diangkat oleh Universitas Pertiba bahwa bagaimana pemberdayaan hukum, ekonomi untuk ketahanan pangan dan ekonomi kreatif. Ini sangat sejalan dengan asta-citanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu asta-cita beliau yaitu ketahanan pangan. Dan kebetulan Bangka Belitung adalah prioritas untuk ketahanan pangan dan lokasinya ada di Bangka Selatan. Jadi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, jadi adik-adik berkesempatan untuk mewujudkan sebagaimana asta-citanya Bapak Presiden kita. Baik, saya akan coba membacakan sambutan dari Ibu Wakil Bupati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam, sehingga kita semua masih bisa duduk bersama di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan menjadi kawasan swasembada pangan Bangka Belitung, sehingga adik-adik mahasiswa memiliki kesempatan yang besar untuk menggali potensi lokal, terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan tema kegiatan KKN Angkatan 2 Universitas Pertiba ini, dengan tema dari Universitas Pertiba untuk Bangka Selatan, pemberdayaan hukum,
ekonomi untuk pemberdayaan hukum, ekonomi untuk ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif. Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya lokal. Saya berharap kegiatan KKN ini dapat memberikan kontribusi positif melalui peningkatan ekonomi kreatif bagi pembaruan pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, adik-adikku mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, program KKN ini sejalan dengan program pengembangan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Di era demokrasi, pemimpin harus mampu mendengarkan aspirasi dan menginspirasi masyarakat, serta mampu bekerja sama, sehingga bermanfaat untuk pengembangan leadership. Pembelajaran yang didapatkan oleh mahasiswa selama mengabdi di tengah masyarakat akan memperkuat kemampuan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa mendatang. Selanjutnya, saya titip dan berpesan kepada Bapak Camat dan Kepala Desa yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa KKN dan seluruh stakeholder agar dapat menyediakan informasi yang akurat mengenai potensi daerah masing-masing, berkoordinasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya juga berpesan kepada adik-adik mahasiswa untuk segera menyesuaikan diri nantinya dengan lingkungan KKN yang baru. Kabupaten Bangka Selatan memiliki semboyan negeri Junjung Besau yang merupakan cerminan kuatnya ikatan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat Bangka Selatan. Saya berharap agar para mahasiswa dapat menjadikan kegiatan KKN ini sebagai wadah untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Bangka Selatan khususnya. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti kehadiran adik-adik semua bisa memberikan dampak positif buat masyarakat Bangka Selatan dan bisa merubah citra Bangka Selatan yang tadi disampaikan juga bahwa Bangka Selatan menjadi sorotan sekarang. Salah satunya kehadiran alun-alun Himpang 5 dengan adanya biang lala, kemudian Rainbow Slate, dan titik-titik wajah kota yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak majunya Bangka Selatan ke depan. Perlu adik-adik, Bapak Ibu semua ketahui, Bangka Selatan akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir mengalami sedikit kendala berkaitan kewalahan, salah satunya berkaitan dengan penginapan karena tingginya kunjungan wisatawan baik dari lokal maupun dari luar daerah ke Bangka Selatan. Di satu sisi Bangka Selatan bersyukur mengapresiasi atas kunjungan dari seluruh wisatawan, tapi di sisi lain ini menjadi tantangan yang luar biasa buat Bangka Selatan. Hotel-hotel penuh, banyak tamu yang tidak mendapatkan tempat penginapan, dan ini menjadi peluang bagi masyarakat, salah satunya homestay. Nah, homestay ini juga masih sangat terbatas. Nah, ini mungkin menjadi bahan juga buat masukan buat kami Bangka Selatan seperti apa ke depan. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya. Pusat oleh-oleh, cenderamata ini masih sangat kurang, sementara banyak tamu yang mencari itu. Potensi kita punya. Jadi hasil sumber daya alam Bangka Selatan luar biasa. Untuk pertanian kita tahu, padi yang terluas untuk persawahan terluas di Bangka Belitung ada di Bangka Selatan. Begitu juga dengan hasil perkebunan yang lain. Jadi yang kami harapkan juga mudah-mudahan ada masukan buat kami pemerintah daerah Bangka Selatan, khususnya buat nanti desa-desa yang adik-adik nanti akan melakukan KKN, hilirisasi produknya mungkin. Jadi kalau kita lihat untuk produk pertanian kita, perkebunan sudah lumayan banyak, tapi hilirisasi produknya mungkin yang masih sangat terbatas. Ini mungkin bisa menjadi bahan kajian untuk adik-adik semua, bukan hanya sektor pertanian tapi pariwisata yang tadi disampaikan dalam sambutan juga, bahwa Bangka Selatan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Silahkan nanti dipelajari, cari datanya, digali apa-apa saja yang sekiranya bisa
yang diupayakan oleh adik-adik yang akan melakukan KKN untuk perbaikan Bangka Selatan ke depan. Saya yakin dan percaya Pak Camat bersama jajarannya, bersama para kades akan dukung itu semua dan akan menyajikan data sedetail mungkin demi maksimalnya hasil nanti KKN adik-adik semua. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tadi sampai kami mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan pantun. Boleh pantun lagi tidak? Boleh, oh. Boleh 3 iko, 4 iko? Boleh. Kehimpang lime naik biang lala, singgah di desa nangka makan duren. Ayo kuliah di Universitas Pertiba hebat semakin keren. Limeko agi. Buah apel, buah buku. KKN Basel menyala adik-adikku. Berapa ya lah? 2. Ini banyak lah. Siko agi wae. Tolong jangan kasih tahu yang lain. Saya mantan Aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya mewakili Bupati Kabupaten Bangka Selatan dan Bapak PJ Sekretaris Daerah. Izin Bapak untuk tetap berada stay di depan podium. Dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima berita acara kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Pertiba Angkatan Kedua tahun 2025. Kami mohon persediaannya untuk Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset Bapak Dr. Andes Jupri Sani Akbar untuk menandatangani dan mendampingi PJ Sekretaris Daerah Bapak Happy Nwanda STMM. Oke, baik Bapak, izin untuk tetap berada di podium. Selanjutnya, marilah kita saksikan pelepasan mahasiswa KKN secara simbolis dari Rektor Universitas Subang kepada Bupati Bangka Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak. Dilanjutkan dengan foto. Baik, Bapak Rektor, Wakil Rektor 1 dan Bapak tetap stay di podium. Dilanjutkan kembali pelepasan nama-nama mahasiswa beserta KKN secara simbolis oleh oleh Bupati Bangka Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PJ, Sekretaris Daerah kepada camat-camat daerah Bangka Selatan. Untuk nama camat yang kami panggil, kami persilahkan dapat segera berada di atas podium. Yang pertama, Camat Tobuani. Yang kedua, Camat Tukat Sabang. Yang ketiga, Camat Air Gegas.
Keempat, Camat Simpang Rimba. Yang kelima, Camat Payung. Yang keenam, Camat Pulau Besar. Baik, yang pertama dari PJ Sekretaris Daerah untuk Camat Tobuani menyerahkan nama-nama mahasiswa peserta KKN. Baik, yang kedua, Camat Tukak Sadai. Dilanjutkan dengan Camat Air Gegas. Dilanjutkan dengan Camat Simpang Rimba. Dilanjutkan dengan Camat Payung. Dan yang terakhir, Camat Pulau Besar. Baik, dilanjutkan lagi dengan foto bersama. Kami mohon kesediaan untuk Ketua LPPM Universitas Kediri untuk berada di atas podium melakukan sesi foto bersama. Ya, lanjutkan dengan menghadap ke belakang, melihat spanduk. Untuk mahasiswa, dosen DPL, dan mahasiswa untuk mohon berdiri sebentar. Mahasiswa KKN boleh untuk izin berdiri sebentar. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak PJ Sekretaris Daerah, Wakil Rektor 1, Bapak Ketua LPPN, dan 6 camat untuk duduk kembali ditutup. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sudah rangkaian acara pelepasan mahasiswa siswi kuliah kerja nyata Angkatan
Angkatan kedua tahun 2025 di Auditorium Universitas Pertiga. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Semoga seluruh peserta diberikan kelancaran, keselamatan, dan dapat mengabdi dengan sepenuh hati di lokasi masing-masing. Jadikan pengalaman KKN tahun ini sebagai jejak perubahan untuk masa depan bangsa. KKN ini merupakan langkah awal pengabdian para mahasiswa kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. KKN bukan hanya sekedar kegiatan akademik, tapi juga pengalaman hidup yang akan membentuk karakter, kepemimpinan, dan jiwa sosial masyarakat. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan tetap semangat untuk mengabdi bagi negeri. Tolong perhatikan sebentar ya, para DPL-nya